Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Muhammad Baudin Ma'ruf. Kali ini saya akan bahas tentang barang jadul juga, tapi barang jadulnya itu yang kita anggap harta, yaitu uang logam. Nah, di sini saya di tempat sawah ya. Ini masih sama seperti dulu ketika saya umur sekitar 8 sampai 12 tahun itu mainnya di sini juga. Masih sama juga. Cuman berkurang beberapa sawah itu digunakan untuk area perumahan. Ya itu lama-lama sawah itu akan menyempit ya. Ini kita berada di sawah ini biar pencahayaannya itu terang, jadi di luar rumah gitu. Oke, langsung saja kita bahas uang jadul ya. Jadi uang jadul itu kalau kita pertama uang 100 berapa ya? Tahun 73 ini kira-kira teman-teman pada waktu memegang uang ini dapat apa pada masanya. Kalau dulu saya diberi saku uang ini itu sudah dapat es gelas seperti es teh itu sekitar Rp50. Kalau saya diberi uang jajan dengan nominal ini kira-kira sudah dapat cam-cam. Moga Pak. Cam-cam gelas juga. Bedanya apa? Ini keluaran tahun enggak ada. Tahun berapa ya? Kalau uang Rp5 ini. Kalau ini tahun 73, uang 73 yang disambung dengan uang Rp100 tahun 78 itu gambar gunung di gunungan di wayang. Sama, baliknya sama, rumah adat. Nah, seperti ini ya. Ini dulu sampai sekitar tahun 90-an ya. Itu masih berlaku dan bisa digunakan untuk di telepon umum ya. Rp100 itu sekitar berapa menit, 3 menit atau berapa ya. Itu masih bisa digunakan. Kemudian muncul uang 50 warna kuning itu tahun 94 ini ya. Gambar komodo. Itu lambat laun melemah dengan dalih kalau harga-harga pada naik. Sebenarnya tidak naik, emang uang ini kembali ke asalnya, itu nilainya berapa kembali ke asalnya dengan nilai yang semakin melemah. Ada lagi yang dulu sebelum uang-uang tadi itu namanya sen, itu tahunnya keluaran tahun 1958 seperti ini, 50 sen. Saya nggak ngalami itu dapat jajan berapa. Nah, uang-uang tadi itu kalau kita simpan semakin banyak itu kita itu malah semakin miskin kalau bawa uang-uang tadi, uang kritik-kritik tadi ya, uang logam. Nah, kenapa kok semakin miskin? Karena itu uang-uang tadi itu
semakin lama semakin melemah, dan dengan kebijakan pemerintah akan ditarik, akan diganti uang baru dengan nilai yang seolah itu sama, tapi untuk membeli suatu barang itu akan semakin tidak terjangkau. Gitu. Ya intinya kita tidak patuh juga sih sama Rasulullah. Kalau Rasulullah itu memberi petunjuk, itu kita harus gunakan uang dari emas dan perak. Paling kecil itu dari tembaga yang dinamakan dinar, dirham, dan fulus. Yang tembaga itu fulus, yang dinar itu emas, yang dirham perak. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang 1 dirham itu setara dengan ayam kampung ya. Ayam kampung itu harganya sekarang berapa, bisa dibandingkan di 1 dirham itu pasti dapat. Kalau seumpama dipakaikan dengan nominal uang kertas itu, ya bisa cek 1 dirham itu berapa, nanti ketemunya itu 1 ekor ayam. Kalau teman-teman belum pernah lihat 1 dirham untuk yang zaman sekarang, itu masih ada sebenarnya. 1 dirham seperti ini. 1 perak. Ini keluaran dari Sultan Haji Husrin Hud dari Kesultanan Bintan Darul Masyur. Itu 1 perak. Nah, ini dari seumpama hari ini kita nyimpan dan dibuka oleh anak cucu kita, ini masih berlaku dan dapat 1 ekor ayam. Ini namanya uang benar-benar uang itu ya, sebenarnya ya. Ini untuk setara 1 ekor ayam. Nanti kalau dirham ini diwariskan ke anak cucu kita, itu ya tetap dapat 1 ekor ayam. Kalau dinar itu 1 dinar itu setara dengan 1 kambing. 1 kambing. Jadi kalau teman-teman mau nyimpan uang dalam jangka panjang, ya ini dari uang perak, karena ini bukan surat hutang ya. Kalau uang kita kan istilahnya surat hutang. Jadi tahun 76 itu 1 rupiah itu dapat 2 gram. 2 rupiah itu dapat 1 gram emas. Itu setara itu dari peraturan tahun 76. Ya mungkin itu video kali ini ya, semoga tercerahkan. Jadi untuk kita semakin banyak uang dirham, dinar atau fulus itu beredar, wilayah itu semakin kaya. Jadi kalau ada banyak uang yang beredar dari emas dan perak, itu wilayah atau pemukiman atau kelompok di suatu tempat itu akan semakin kaya. Kebalikannya, kalau uang kertas itu banyak yang beredar, kalau kata para ahli itu akan terjadi inflasi. Jadi gitu ya teman-teman, kalau mau nyimpan uang dalam jangka panjang atau mau diwariskan, bisa dengan dinar, dirham atau fulus. Mungkin itu video dari saya. Selamat bermanfaat. Sampai jumpa.